Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sebalang, ngobrol santai penuh inspiratif. Perkenalkan, saya M. Qasim Nur Seha, saya Ranger PLN UPK Sebalang. Sebelumnya, di sini podcast sudah memenuhi protokol kesehatan dengan ketat. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang program budaya PLN. Di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih program budaya PLN ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan narasumber hebat. Selamat datang Bapak Rosid Bauzi. Selamat datang Mas Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Belakangan ini gimana Pak? Belakangan ini cukup seru ya. Seru Mas Qasim karena ya kita ya di Sebalang kita lagi ada agenda overhaul nih. Udah 2 bulan lebih berjalan. Ini insya Allah udah fase terakhir nih. Mudah-mudahan besok atau 2 hari ke depan kita sudah mulai program startup. Gitu ya. Mudah-mudahan segera bisa berkontribusi untuk melistriki sistem Sumatera ya. Dan lancar Pak ya. Dan lancar. Amin. Iya. Baiklah nih Pak. Dan planners, Bapak Rosid ini adalah Bapak manajer PLN UPK Sebalang sekaligus ranger leader di PLN UPK Sebalang. Menurut Bapak nih, gimana sebagai ranger leader kita di UPK Sebalang? Oke. Ranger leader, jadi ya memang saya menitik beratkan terhadap peran leadernya itu ya Mas ya. Leader itu harus bisa menjadi contoh. Tidak hanya sebatas memberikan contoh, yang pastinya peran leader ini sangat ditentukan terhadap bagaimana dia mengambil peran sebagai role model, Mas. Role model, karena itu yang akan menjadi tolok ukur ya. Kawan-kawan kita di unit akan melihat bagaimana nih gitu ya. Seorang leader. Si leadernya memberi contohnya seperti apa gitu ya. Nah, ketika katakanlah memberi contoh yang kurang baik itu langsung jadi judgement gitu ya, justifikasi leadernya juga gitu ya. Nah, itu yang peran utamanya sebagai leader itu menjadi suri tauladan ya, role model. Kemudian saya juga harus memberikan support penuh Mas. Support gitu Pak ya. Apapun jenis kegiatannya gitu ya, baik kewenangan ya tadi sebagai manajer, mungkin penguatan secara penugasan gitu ya, atau mungkin ya hal-hal kecil ya, fasilitas. Guna suksesnya semua program. Termasuk ini nih, podcastnya keren. Terima kasih Pak atas supportnya. Tepuk tangan dulu untuk support dari manajemen kita. Gini Pak, jadi selanjutnya kan salah satu program dari Rangers nih Pak, program budaya PLN 123. Gimana sih menurut Bapak program ini? Program 123 ya menurut saya sangat bagus sekali ya Mas. Dan memang itu jadi memberikan gambaran ya bahwa UIKSBS itu keren ya dalam mengemas program gitu ya. Pusat menelurkan program 123 ini kemudian bisa dikemas sedemikian rupa baiknya, membumi gitu ya, sehingga ini lebih mudah dipahami Mas. Jadi PLN 123 di UIKSBS dikemas dengan sebutan Image 123. Nah, image ini kita tahu ya bahwa ketika mendengar image ini jadi gambaran gitu ya. Nah, ketika hubungannya dengan gambaran 123-nya ini kerennya gitu ya, dikemas dengan file-file yang ada kaitannya dengan gambar tadi Mas. Jadi mudah banget dipahami gitu keren, Pak ya buat karyawan. Ini bagus ini. Jadi tak lanjut Mas. PLN 1 nih ya. Jadi sama Ranger WKSBS itu digunakan gitu ya. File type JIP
gitu kan. JIP. JIF, JIF gitu JIF. ya. Nah ini akronim dari gerakan sharing informasi gitu. Nah jadi kita gitu ya, notabene sekarang kan PLN itu mayoritasnya milenial ya Mas. Jadi semua berbau komputasi itu ya memang sudah sangat lumrah gitu ya. Dan ini sangat familiar apa itu JIF gitu ya. Nah itu JIF itu adalah file type untuk gambar tadi. Nah kemudian gerakan sharing informasi ini jadi program di mana seluruh pegawai WKSBS gitu ya, khususnya PLN pada umumnya diharapkan gitu ya bisa men-sharing informasi gitu, satu info satu hari. Wah, hebat ini sekali. masif banget begitu ya jadinya. Itu yang pertama Mas. Lanjut nih. Lanjut yang kedua Pak, gimana? Oke, lanjut yang kedua, file type-nya adalah BMP Mas. Bitmap ya. Nah kemudian diadopsi ke program PLN 12 ini menjadi bersama membangun PLN. Keren ya. Jadi ini sejalan dengan program PLN Solid Mas. Yang kita tahu dulu ya bahwa semua entitas di PLN gitu ya, anak perusahaan, cucu cicitnya gitu ya, harus bisa mau membahu untuk saling memperkuat proses bisnisnya. Proses bisnis dari PLN Pak. Ya, kayak kita nih banyak pekerjaan begitu ya di OHA yang sedang kita jalani ini. Pabrikasi yang dilakukan oleh PLN Pusarlis Mas. Nah, itu salah satu bentuk bersama membangun PLN yang berkolaborasi positif gitu ya. Nah, satu lagi JPEG Mas. Mas tahu ya, file JPEG nih. Nah, kemudian diadopsi ke PLN 12 ini oleh Kiat SBS. JPEG ini gerakan gitu ya, program untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, Mas. Peningkatan proses bisnis gitu ya, perbaikan proses bisnis untuk peningkatan revenue. Nah, ini JPEG tujuannya gitu ya. Sehingga dari tiga tadi Mas, file type yang jadi akronim program ini yaitu sangat membumi, sangat mudah dipahami. Coba apa sih gitu ya kalau kita ngobrol mungkin nanti sama insan WKSBS ya. Image 1 2 3 itu akan lebih mudah gitu. Gitu ya. Saya juga gitu ya. Mudah mempelajarinya tuh file type image itu apa aja ya. Udah tadi GIF gitu kan, BMP, JPEG. Nah, itu jadi harapannya dengan modifikasi ini tujuannya untuk lebih membumi program ini Mas, lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami semua karyawan gitu Pak. Berarti hebat sekali dalam pengemasan itu untuk memudahkan karyawan-karyawan kita tuh. Oh, program budaya ini isinya tuh lebih kayak umum banget di komputasi kayak image gitu ya, yang J, BMP sama JPEG gitu Pak ya. Wah, hebat sekali, tepuk tangan dulu Keren ini. Ranger WKSBS. Terima kasih. Selanjutnya nih Pak, seperti kita ketahui kan di dalam program budaya ini ada stop, start sama continue nih Pak. Gimana nih menurut Pak? Keren ya, bagus ya. Keren dulu. Dalam artian dengan stop, dengan tiga kata sederhana ini gitu, ini efeknya akan sangat besar terhadap pengaruh Karyawan soalnya Pak. peningkatan budaya Mas. Peningkatan budaya. Perbaikan budaya maksudnya. Kita misalnya mengenal stop ya, yang sama-sama kita tahu mungkin umum nih contohnya, yang stop datang terlambat gitu ya. Itu akan menjadi media gitu ya, ketika ini diketahui bersama gitu ya, akan menjadi sarana untuk bisa saling koreksi Mas. Ya, memberi masukan lah begitu ya. Ya tentunya dengan cara masing-masing gitu ya, sepolite mungkin.
Wepren gitu ya. Kan kita udah mulai nih gitu program budaya. gitu bisa saling mengingatkan. Nah, ini juga gitu ya. Jadi apa namanya Mas? Apa istilahnya ya? Kalau kita misalnya kita nih gitu ya. Nanti aja deh gitu ya. Berangkatnya agak siangan. Tapi ketika tahu program ini gitu ya, ini menjadi trigger bagi kita untuk Jangan terlambat jangan lagi. terlambat lagi. Jadi kalau kita melihat teman kita yang udah datang duluan tapi kita terlambat, ada rasa dalam diri kita tuh, wah malu banget ini kayaknya kalau kita terlambat lagi buat Apalagi besok. kita ya. Gitu. Baik sekali. Iya, itu stop. Dan ini ada beberapa Mas ya, ada beberapa program stop tentunya untuk menghentikan kebiasaan atau budaya-budaya yang kurang baik yang ada di lingkungan kita. Iya. Tuh, baiklah. Selanjutnya start, Pak. Gimana start? Start ini sama dengan stop gitu ya. Dimana stop, kalau stop tadi ya memberhentikan ya. Kalau start itu di sisi yang untuk harus dimulainya Mas. Nah tentunya ini adalah budaya-budaya yang positif nih gitu ya. Kayak tadi budaya men-sharing nih gitu ya. Semua informasi yang kita punya gitu ya. Untuk ya saling misalnya meningkatkan pemahaman gitu ya. Kalau Mas di unit PLTU banyak tuh operator hampir 60 orang ya Mas. Nah, tentunya ada gitu perbedaan pemahaman gitu ya terhadap equipment atau sistem apa gitu ya. Nah, itu bisa saling mengisi tuh Mas. Saling sharing gitu ya. Dengan sharingnya ilmu ini mungkin bisa membuat penyetaraan kita, pemahaman kita itu sama gitu, Pak, betul. untuk PLN yang lebih baik gitu ya, Pak. Baik. Berarti termasuk kita itu konsisten juga, Pak ya. Dengan memulainya start nih kita konsisten. Dengan hal-hal yang buruk tadi kita rubah dengan baik, tapi kita jalankan dengan konsisten gitu ya, Pak. Iya. Gani continue nih, Pak. Gimana menurut Bapak continue, Pak? Nah, ini jadi bagusnya program ini ya Mas. Kalau kita lihat gitu ya dari runutan ketiga ini, continue itu sekaligus sebagai pengunci nih Mas. Pengunci. Apa yang harus kita stop dan apa yang harus kita Jalankan. start gitu ya. Apa yang harus kita hentikan dan apa yang harus kita jalankan. Ini dituntut untuk terus berkesinambungan Mas. Terus dilakukan. Iya, terus dilakukan. Di yang ketiga ini, di continue-nya. Jadi ketika kita stop datang terlambat, iya udah langsung dikunci nih, harus continue nih gitu ya kan. Terus gitu ya, terus gitu. Jadi itulah pada akhirnya ini akan membentuk perbaikan budaya ya. Saya yakin stop dijalani, start dijalani, dan ini dikunci secara konsisten di continue, ya insya Allah kedepannya optimis perbaikan budaya PLN itu ya bakal terwujud ya. Akan lebih baik lagi, Pak, Iya. terlaksana. Salah satunya itu. Dan mungkin salah satu goals mungkin dari UKSBS, Pak, ini tentang survei kan salah satunya. Itu gimana, Pak? Kayaknya saya lihat kemarin itu di grup WA kita itu teman-teman ini pada semangat banget untuk ngisi survei gitu, lomba-lomba. Itu mungkin salah satu program start stop start sama continue ini, Pak ya. Betul. Jadi ya alhamdulillah ya kita bisa merasakan imbas positifnya gitu ya. Karena bagaimanapun respon terhadap kecepatan setiap survei ini jadi penilaian kinerja juga gitu ya. Nah, betul yang kemarin kita lihat di grup kita ya Mas ya. Begitu cepatnya dalam 2 hari survei yang cukup panjang ya, hampir Memakan waktu banyak itu kalau di petunjuknya kan 20 sampai 25 menit gitu ya. Biasanya gitu ya. Sebelumnya nih Mas ya. Kita tahu yang COS itu kan simple ya. Buka email tinggal diklik mana gitu. Itu pun susah gitu ya kan. Tapi harus yang mikir kemarin, dulu itu, Pak. Kalau yang kemarin dengan panjangnya gitu ya. Lebih cepat gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu imbas positif dari program budaya ini. Iya, program budaya ini ketika dijalani secara masif gitu ya, semua bergerak, ini akan menjadi
persuasif gitu ya bagi pegawai lainnya, ya gitu kan, saling saut-sautan Iya, gitu. bener, rame banget. selesai gitu. selesai selesai gitu kan. Ya, ada malu juga. Wah, ini teman saya udah selesai kan belum ini kayak. Wah, bagus Nah, banget. ya itu. Berarti secara tidak langsung program budaya kita ini sudah terjalan dengan baik gitu Pak ya, dengan berkat Insya Allah ya. pengaruh dari ranger-ranger kita juga gitu. Oke, baik sekali. Dari program budaya ini itu kayaknya banyak manfaat banget sih Pak Ya. buat kita sebagai karyawan gitu ya. Dan seperti kita lihat di lingkungan kita nih Pak. Kita kan dalam lingkungan pembangkitan nih, kita nggak hanya karyawan saja, kita ada pihak ketiga itu Ya. untuk membangun sebuah program budaya demi tercapainya program budaya ini gimana sih Pak? Dari sisi komunikasi, sisi kolaborasi gitu gimana Pak menurut Bapak Pak? Ya tentunya gitu ya Mas ya. Apa namanya? Program budaya ini pasti mengalami fase yang namanya sedikit paksaan. Jadi inilah tugas Ranger bahu-membahu dengan manajemen begitu ya untuk memastikan program bisa jalan dulu. Itu keniscayaan bahwa ada sedikit rasa keterpaksaan di kawan-kawan kita ya. Tapi lama kelamaan keterpaksaan itu menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik tentunya ya. Bahkan mungkin nanti jadi sebuah kebutuhan gitu ya. Ketika tadi awalnya kita ngisi survei itu aduh berat gitu ya, terpaksa gitu kan. Panggil-panggilan gitu kan. Gitu. Tapi ketika itu sudah menjadi kebutuhan malah dia yang atas kesadarannya sendiri udah gitu tidak perlu instruksi Langsung isi gitu. berulang langsung ngisi gitu. Nah itu harapannya budaya seperti itu yang pada akhirnya terbentuk gitu di PLN ya PLN, Mas ya, ya. Dan satu lagi nih Pak pertanyaan terakhir. Yep. Di UPK Sebalang ini khususnya. Kita kan dari seluruh karyawannya ini lebih kurang 70%-nya itu terdiri dari kaum milenial. Kaum milenial ini mensupport ini bisa mensupport atau bahkan mensukseskan atau lebih menghambat dengan program budaya ini, Pak. Oke, sejujurnya ya Mas, ini bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi saya optimis bahwa positifnya lebih dominan. Oh, Kenapa? Dasar apa gitu yang membuat optimis tadi? Program ini kita kemas benar-benar menyentuh gitu ya, menyentuh apa yang menjadi budaya atau jiwanya milenial ya. Contoh tadi sedikit aja kita mengemas istilah-istilah yang lebih familiar untuk kaum milenial gitu ya, sehingga sangat mudah dipahami bagi kawan-kawan kaum milenial ini gitu ya, yang notabene mayoritas di kita gitu ya. Itu positifnya. Kemudian untuk program gitu ya, ini akan lebih mudah terimplementasi Mas. Satu orang sharing informasi satu hari ya dengan semua fasilitas gitu ya, dengan semua apa ya yang menjadi skill yang sudah melekat ya. Kalau anak milenial kan apapun bisa dikreasikan kemudian di-share gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar suksesnya jalan program ini sangat besar di milenial. Nah, itu yang menjadi keyakinan. Tapi ini perlu juga ya sudut pandang apa sih kira-kira yang menjadi tadi penghambatnya gitu ya, obstacle-nya. Program ini syarat dengan aturan Mas. Iya. Jadi Aturan yang diutamakan gitu ya. gitu ya. Yang tadi ya yang kita bahas stop datang terlambat. Nah, ikatan-ikatan aturan seperti itu sebenarnya gitu agak Riskan ya. agak riskan dan berbeda dengan budaya kaum milenial. Iya. Milenial tuh dia yang penting merasa aku bisa produktif gitu ya, tanpa diikat oleh aturan-aturan yang Lebih enjoy gitu, Pak. gitu ya. Yang penting yaitu dia kerjakan, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat gitu ya. Tapi ya apapun itu
kita harus komit ya bisa menjalankan aturan yang diterapkan perusahaan. Oke. Datang tepat waktu. Nah itu harapannya dengan budaya yang masif tadi, walaupun jadi obstacle atau tantangan kaum milenial, tapi kita sama-sama ketika bahu-membahu untuk merubah budaya, pada akhirnya perbaikan budaya tadi tercipta, Mas. Baik sekali. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk PLN. Baik Pak, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kita. Sebelum kita Baik. closing, mari kita yel terlebih dahulu dengan teman-teman PLNers. Siap. PLN Beranak handal terbaik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube PLN UPK Sebalang dan follow semua media sosial UPK Sebalang. Terima kasih.